Memang Indonesia sudah ikut sebagian proyek kami yang dulu itu juga sudah dimigrasikan ke Kalamos. Semua manuskrip yang sudah di-scan dan sudah didigitalisasikan itu semua di-online-kan secara percuma. Untuk masa depan memang sudah ada rencana untuk juga buat proyek untuk memasukkan semua naskah dari Nusantara yang berada di Jerman. Assalamualaikum, Sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillah kali ini kita jumpa lagi dalam episode ngaji manuskrip kuno Nusantara Ngariksa. Sekarang saya sedang berada di perpustakaan Berlin, Stadtbibliothek Berlin ya, di mana manuskrip-manuskrip Nusantara juga banyak di sini. Dan kita akan berbicara dengan Dr. Thorab Hanstein. Kita jumpai. Pak Thorab, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak sudah hadir di Ngariksa. Pak Thorab pernah mendengar Ngariksa mungkin? Memang saya sudah pernah dikirimkan link dan saya sewaktu-waktu juga sempat menontonnya. Ya, terima kasih banyak. Jadi Ngariksa itu ngaji manuskrip kuno Nusantara. Ini upaya memperkenalkan manuskrip dengan cara yang sesuai dengan zamannya. Karena sekarang orang banyak pengen tahu sesuatu itu melalui YouTube ya. Pak Thorab mungkin boleh kenalan dulu, silakan memperkenalkan ke Sobat Ngariksa kita. Ya, nama saya Thorab Hanstein. Saya bekerja di Perpusnas di Berlin sebagai ahli untuk bidang Islam dan juga untuk Asia Tenggara. Manuskrip-manuskrip Asia Tenggara banyak ya di Perpustakaan Berlin ya Pak Thorab? Perpustakaan Nasional Berlin. Ya, cukup banyak. Terutama di Jerman itu koleksi paling besar. Ini ada hampir 750. 790 dalam berbagai bahasa ya? Dalam hampir semua bahasa. Hampir semua bahasa. Yang nggak ada bahasa Aceh misalnya. Ya. Hampir semua bahasa lain yang penting di Indonesia. Dan setahu saya Pak Thorab sudah beberapa kali menyelenggarakan event acara di Perpustakaan Berlin ini yang terkait dengan manuskrip Nusantara ya, manuskrip Indonesia kita. Ya, beberapa. Memang ada pameran besar tahun 2015. 2015 ya, saya ingat. Bersama dengan Profesor Titik, Puja Stuti, dan ya beberapa acara lain untuk menunjukkan naskah juga dengan KPI atau seperti itu. Betul. Nah, Sobat Ngariksa, saya ingin cerita sedikit saja sebelum kita bincang tentang Kalamos. Jadi Dr. Thorab Hanstein atau saya biasa menyapanya Pak Thorab itu pada tahun 2008, 2009, 2010 membantu kita masyarakat pernaskahan Nusantara khususnya untuk melakukan penyelamatan naskah-naskah Aceh pasca tsunami waktu itu. Kemudian melanjutkan preservasinya naskah-naskah di Keraton Yogyakarta dan juga di Cirebon ya. Nah, jadi sudah malang melintang di dunia pernaskahan Indonesia sebetulnya Pak Thorab ini. Nah, sekarang ada proyek baru ya, Kalamos. Mungkin boleh ceritakan Pak Thorab apa itu? Ya, Kalamos itu proyek yang kami mulai 3 tahun yang lalu dengan pendanaan dari pemerintah Jerman, dari DFG. Untuk membuat satu database untuk semua naskah dalam bahasa Arab, bahasa Farsi, dan bahasa Osmanik Turki yang ada dalam koleksi di Jerman. Karena kebanyakan naskah itu sudah dikatalogisasi, tapi dalam katalog yang lama yang sering juga dari akhir abad ke-19. Dan itu untuk zaman sekarang tentu saja tidak praktis. Jadi orang tidak mau membuka puluhan katalog untuk mencari satu naskah, mereka mau ada daftar, ada database, cari dan langsung mendapat itu. Berarti ini semacam katalog digital untuk manuskrip-manuskrip Islam yang ada di Jerman ya? Ya, tapi tidak hanya Islam. Tidak hanya Islam? Yang 3 bahasa itu. Patokannya bahasa ya. Tapi manuskrip dalam semua koleksi di Jerman ya? Ya, tapi juga ada koleksi lain yang juga sudah mau ikut, misalnya Vienna mau ikut, dan Finlandia, Norwegia. Mungkin Indonesia bisa ikutan nanti? Memang Indonesia sudah ikut sebagian, karena yang dari proyek kami yang dulu di Indonesia, semua data itu juga sudah dimigrasikan ke Kalamos. Pak Thorab seorang filolog atau kok ini banyak sekali pengabdiannya ke manuskrip? Kebetulan saya sebenarnya bahkan lebih ke arah hukum.
Hukum ya Hukum, sebetulnya ya. studinya ya. Studinya. Tapi karena ya lebih tertarik dengan naskah, akhirnya Wah, menarik ini. Kenapa itu orang banyak orang sastra malah banyak juga yang tidak tertarik naskah. Ini orang hukum malah tertarik naskah nih. Boleh dong ceritakan sedikit? ya itu memang dari kuliah saya fokusnya hukum. Tapi akhirnya waktu mencari pekerjaan yang ditawarkan ada yang dalam bidang naskah. Jadi juga ada sedikit tekanan dari luar, tapi saya senang sudah memindah bagian ke naskah ya. Dan mungkin Sobat Ngariksa juga pengen tahu juga kok bahasa Indonesianya lancar sekali. Iya, belum. Di mana belajarnya? Saya memang pernah kuliah di UGM. Di UGM, oke. Dan yang paling jurusan sewaktu itu hukum. Hukum Ya. Dan juga sastra Indonesia. Dan tentu saja ya istri saya orang Indonesia. Iya. Dari Pontianak di, ya. Di rumah selalu memakai bahasa Indonesia. Iya, oke. Jadi kecintaan terhadap manuskrip Indonesia juga ya banyak terpengaruh oleh kiprahnya memang selama ini kaitan dengan Indonesia ya. Nah, kembali lagi ke Kalamus. Sebetulnya kenapa namanya Kalamus, Pak Torap? Waktu proyek dimulai itu namanya Orient Digital. Oh. Tapi sekarang istilah Orient tidak terlalu cocok lagi dipertanyakan apakah mungkin ada unsur kolonisasi dan seperti itu. Iya. Dan karena juga kami mau untuk masa depan masih masukkan beberapa budaya naskah lain yang tidak termasuk Orient, misalnya yang India Selatan itu untuk tahap berikut. Jadi kami harus mencari nama yang netral, yang cocok, dan Kalamus itu istilah dari bahasa Yunani kuno, dan itu maksudnya ya pensil atau kalam ya, untuk kolam menulis. ya. Dan memang yang akar kaf lam mim itu ada dalam banyak bahasa. Itu ada bahasa Arab, bahasa Farsi, bahasa Indonesia masuk, bahkan Sanskerta masuk di mana-mana ada. Jadi itu seperti ya payungnya istilahnya Kalamus. Ya, pesan utamanya berarti literasi ya. Kalam kan literasi tulisan itu mengapa bekerja pada manuskrip. Kalamus ini mendatabasekan manuskrip saja atau kitab cetak juga? Ada beberapa cetakan kuno, tapi fokusnya memang manuskrip. Manuskrip ya, dan masih cukup banyak ya manuskrip di di Jerman ini ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Mengapa pilihannya pada manuskrip yang berbahasa Arab, Persia, dan apa tadi satu lagi? Ottoman Turkish ya. Itu kebetulan karena kami mulai di sini di Staatsbibliothek, dan memang itu bagian naskah yang paling besar, yang ketiga bahasa itu. Iya. Setelah itu memang masih ada yang lain yang lebih kecil, tapi itu kelompok naskah yang paling besar. Saya membaca di dalam penjelasan Kalamus ini ada tiga kategori modul yang dikembangkan ya. Memang ada indeks untuk semua penulis atau semua orang yang ada dalam database itu. Tapi juga ada beberapa modul yang khusus. Misalnya ada satu modul untuk semua naskah yang ada iluminasi atau ada miniatur, ada iluminasi di dalam. Dan ada satu modul untuk agent namanya. Itu semua penyalin, semua penulis, semua orang yang terlibat memproduksi manuskrip ya. Ya. Atau bahkan orang yang pernah memiliki salah satu. Pemilik jadi juga provenience juga dimasukin itu. Ya. Dan asal usul ya. Semua orang yang bisa sedikit diketahui itu orang terkenal, jika itu dapat semacam angka dalam sistem perpustakaan internasional dari WIAF misalnya. Jadi itu semua bisa di mana-mana bisa diakses, bisa tahu ada orang itu. Karena daripada ada 20 orang dengan nama yang sama, itu selalu ini dia. Dan ada satu modul juga yang sistemnya sama untuk judul naskah. Jadi semua naskah terkenal yang mungkin ada 2-3 naskah dari itu ada juga angka. Dan semua naskah dapat ada turunannya ya. Ada hubungannya. Ada hubungannya. Misalnya ada matan misalnya, kemudian ke bawahnya turunannya semacam syarah begitu ya. Itu juga hubungannya dapat definisi yang standarisasi. Oh, begitu. Jadi ada modul untuk manuskripnya, ada modul untuk
agent namanya tadi ya. Judul. Judul, kemudian untuk agen. Agen itu maksudnya orangnya, orangnya ya. Para pengarang, para penyalin, para pemilik. Jadi para peneliti bisa mendapatkan informasi yang lengkap dari Project Calamus ini tentang satu judul ya. Lengkap, gitu ya. Itu luar biasa sekali. Kalau manuskripnya disediakan tidak digitalnya di Calamus ini? Semua manuskrip yang sudah di-scan dan sudah didigitalisasikan itu semua di-online-kan secara percuma dalam Calamus yang ada di Jerman. Itu juga politik di Jerman jika orang dapat, ada proyek dapat dana dari pemerintah, semua hasil dari proyek itu harus bisa diakses oleh orang lain ya. Untuk percuma ya. Luar biasa sekali. Nah, kira-kira kaitannya dengan Indonesia nih. Pak Toraf kan tahulah tentang tradisi pernaskahan di Indonesia, para peneliti di Indonesia. Apa pentingnya buat para peneliti di Indonesia? Ya, untuk Asia Tenggara, jika boleh jujur sampai sekarang, yang dimasukin ke dalam Calamus itu memang hasilnya dari proyek yang dulu itu. Tapi untuk masa depan, memang sudah ada rencana untuk juga buat proyek untuk memasukkan semua naskah dari Nusantara yang berada di Jerman. Dan mungkin besok-besok juga yang mau ikut terserah. Artinya ke depan sebetulnya Project Calamus ini menjadi database manuskrip sedunia dong ya? Niatnya? Ya, kecuali yang Eropa. Kecuali Eropa? Oke, kecuali Eropa. Karena di sana ada sistem database sendiri dan sebenarnya tidak bisa dicocokkan. Karena memang beda sekali budayanya dan juga cara menelitinya. Proyek yang sangat besar ini sebetulnya berapa banyak personilnya yang terlibat? Kemarin waktu 3 tahun pertama itu 10 orang lebih, semua digaji oleh proyeknya, dan ada beberapa staf setempat seperti dari Staatsbibliothek yang terlibat juga di Munich, di Gotha. Jadi memang ada kerjasama dengan kampus-kampus lain, wilayah lain. Tapi sekarang sudah selesai tahap pertama dan sekarang Staatsbibliothek Berlin jadi pusatnya untuk membuat tahap kedua untuk semua naskah dari Asia Selatan, dari India, di seluruh Jerman. Luar biasa sekali. Ya, saya sebagai peneliti sangat mengharapkan itu bisa kita manfaatkan. Nah, mungkin ini pertanyaan yang agak terakhir ya, walaupun belum terakhir banget nih, masih ada 2 lagi. saya ingin tahu, sebetulnya pengen panjang sekali, tapi saya ingin tahu begini. Ini kan infrastruktur riset. Pak Torap dan tim menyediakan infrastruktur riset manuskrip-manuskrip yang ada di Jerman dalam berbagai bahasa. Tapi kalau tidak ada yang menelitinya kan percuma. Kira-kira strategi apa ya supaya orang itu tertarik menelitinya? Mungkin beasiswa atau menyediakan juga? Pasti ada banyak cara, tapi kami juga sudah mendapat banyak feedback dari peneliti di Jerman di mana-mana. Dan rata-rata sebenarnya semua sangat senang dan semua bilang ini pekerjaan bagus, ini kualitas semua entry itu bagus sekali. Ayo jangan berhenti. Jangan berhenti. Harus buat sampai selesai supaya tahu ini memang semua naskah yang ada di Jerman. Mungkin Pak Torap ada pesan untuk para peneliti Indonesia, khususnya para filolog teman-teman kita di masyarakat pernaskahan Nusantara atau sobat ngariksa kita. Mungkin pesannya apa untuk mereka? Ya, pesannya rajin-rajin cobalah untuk mencari naskah dalam Calamus. Carilah misalnya yang dengan iluminasi bagus, cari yang dengan salah satu bahasa yang berada di Indonesia, dan saya berharap bisa menemukan beberapa yang berguna dan jangan menyerah. Mungkin sedikit susah karena memang database dengan banyak naskah itu bisa cukup kompleks, tapi jika nggak langsung menyerah itu pasti bisa berhasil. Oke, sangat baik sekali. Jadi Sobat Ngariksa, tentu saya berharap juga Project Calamus ini bisa melengkapi infrastruktur riset yang sudah ada. Kita berharap suatu saat bisa berkunjung ke sini, ketemu Pak Torap. Terima kasih banyak Pak Torap, cukup sangat bermanfaat obrolannya. Sobat Ngariksa, mari kita selalu menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Salam Ngariksa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Torap. Ya.